Dunia Kita produksi VOA Washington DC kembali hadir menemani Anda bersama saya Kartika Octaviana. Dan saya Vicky Fedelaine. Tentunya kali ini kami berada di kawasan Eastern Market, letaknya ada di belakang kita persis nih gedungnya ya. Megah sekali. Betul, ini adalah pasar tradisional tertua di Washington DC loh. Oh, ada apa aja di dalamnya? Nah, ada kalau mau cari ikan-ikan segar, buah-buah segar, sayur segala macam ada di sini. Pikir yang tua-tua. Enggak segar pokoknya. Tapi nggak cuma itu aja, biasanya ya Vin ya, kalau Sabtu Minggu itu di belakang kita ini di parkiran itu bakal ditutup karena ada pasar dadakan. Oh, kok kamu tahu? Kamu sering belanja di sini kayaknya. Ketahuan ya, jadi malu. Tapi yes ya, barang-barang yang dijual itu adalah barang-barang kerajinan tangan. Jadi menarik ya, kayak perhiasan gitu kan ya. Siapa sih yang nggak suka? Pantesan sering belanja nih pasti. Perhiasan banyak perhiasan. Nggak cuma itu aja. Sebenarnya sih Eastern Market ini sendiri tahun 2007 kemarin itu sempat terbakar gitu kan ya, dan baru dibuka kembali di tahun 2009. Makanya nggak heran dong kalau misalkan bangunannya itu megah dan terlihat masih muda, segar ya. Ya walaupun ya masih tradisional dikit lah ya, dikit. Nah, tapi ngomong-ngomong soal Eastern Market, Eastern saya jadi inget sama Easter. Mak saya, kami mengucapkan selamat Paskah untuk pemirsa dunia kita yang merayakan. Betul. Nah, kebetulan liputan pertama kita kali ini berhubungan dengan anak-anak muda yang suka berdoa. Bukan di gereja, tapi di kafe. Waduh, di kafe? Penasaran kan? Seperti apa? Check this out. Minggu pagi di Cafe Jamil Java di kota Vienna, Virginia, sekelompok orang berkumpul untuk berdoa. Jelas pemandangan tak lazim untuk sebuah kafe, tapi inilah model kebaktian yang berkembang dari aliran gereja Injili yang disebut Emerging Church. Kelompok ini menyebut diri The Common Table. Mayoritas anggotanya masih muda dan beberapa baru mulai berkeluarga. People are seeking a sort of a personal interaction with the Christian tradition. So they want to have something they can participate in. Aliran gereja Injili dan gereja fundamental lainnya mempunyai pandangan bahwa Alkitab merupakan suatu kebenaran harafiah. Satu generasi lalu, ribuan jemaat memadati gereja-gereja besar dengan pendeta yang karismatik yang memberikan khotbah secara berapi-api tentang berbagai isu yang sensitif di Amerika, seperti aborsi atau homoseksualitas. Emerging Church merupakan gereja dengan praktek berbeda. Di sini boleh mempertanyakan apa saja, bahkan pertanyaan mendasar tentang kekristenan sekalipun. To me, it feels like an honesty to say when we have doubts to say we've got doubts, when we've got faith to say we've got faith. Seorang pemimpin gereja perempuan merupakan hal yang tidak mungkin terjadi di gereja besar. Menurut Amy, politik sayap kanan di Amerika telah menjauhkan warga dari gereja besar. When I think politicization of this church, I think of the political structure of the institutional church that inevitably leads to power struggles and issues around money. And that what's really important to me in the emergent church is to avoid that. Kaum muda Amerika cenderung semakin menghindari afiliasi agama tradisional. Menurut sejumlah penelitian, dalam 2 dekade terakhir, jumlah warga usia 18 hingga 29 tahun yang tidak lagi mengidentifikasikan kepercayaan mereka meningkat 2 kali lipat. Namun menurut Profesor David Campbell dari Notre Dame University, berkembangnya gerakan Emerging Church bukanlah faktor penentu ketertarikan anak muda terhadap agama. Recreated what it meant to belong to a church and gave people a sense of community in a period where other civic institutions were failing. I think there's going to be some style of religion. Maybe it's this emerging church. Maybe it's some other movement that will reach these young people. Menurut para pengamat, gerakan aliran modern bisa jadi akan memecah belahkan gereja Injili Amerika. Tapi di sisi lain, ini mungkin kesempatan menjangkau anak muda yang anti politik agama untuk kembali ke gereja, walaupun jika gerejanya berada di pojokan sebuah kafe seperti ini. Dari Virginia, untuk Dunia Kita, tim VOA. Tuh kan, bener, komunitas kecil itu terasa kebersamaannya. Intim tapi ya? yang intim banget. Tapi yang jelas kan doanya lebih bermakna, ya nggak sih? Tapi nggak cuma komunitas kecil kok yang bisa intim, komunitas besar juga. Seperti salah satunya komunitas Mega Church. Ini ada di Durham, North Carolina. Seperti apa coba? Mereka berdoanya nggak di kafe. Di mana jadi? Tapi di stadion. Saking membludaknya itu jemaatnya. Banyak banget dong. Ya, makanya. Penuh. Makanya kita coba lihat ya liputan selengkapnya bareng-bareng. Diiringi pertunjukan jalanan, mereka memasuki Stadion Durham Bulls, lengkap dengan sambutan hangat. Konser gratis dan antusiasme pengunjung. Semuanya pemanasan untuk menyambut sang bintang, Pendeta J.D. Greer. Here Jesus says that this question is of the utmost importance, one that literally your... Inilah wajah kongregasi masa kini di mana ribuan warga beribadah di stadion baseball.
The Summit Church memang bukanlah gereja tradisional. Sehari-hari layanan berlangsung di kapal mereka dan khotbah disiarkan secara langsung ke berbagai gereja di seputar kota Durham. The Summit mulai memakai fasilitas umum sejak gereja-gereja mereka tak lagi mampu menampung jemaah yang makin membludak. So we said, all right, well, why don't we see about putting congregations rather than multiplying services or building one big, huge, multi-million-dollar building. What if we multiplied congregations in the place where we are and took use of technology? Event yang menggabungkan semua jemaah gereja-gereja afiliasi The Summit ini membuktikan kesuksesan model gereja multilokasi. Sejak 1 dekade lalu berkembang sekitar 3.000 gereja multilokasi bersistem afiliasi di Amerika. Hal tersebut terjadi seiring menurunnya minat warga akan konsep mega church. People got a little burned on mega churches because it was an audience. One of the things we believe the New Testament teaches is that church is not supposed to be a consumer event where you come, you get a religious pep talk, sing some cool songs and go home. Memang dalam acara kolosal ini musik masih menjadi faktor penarik utama, juga acara baptis massal. Namun berbeda dengan mega church, konsep gereja afiliasi mempertahankan pendekatan antar pribadi dengan hadirnya para pengurus masing-masing gereja yang membantu jemaahnya dalam acara terpadu ini. It allows them to still be a big church, to have a large budget, have a major mega presence, but it also allows them to get their people involved and to be in smaller venues as well. Namun seperti mega church, konsep ini juga melahirkan satu selebriti bagi pemukanya. Yeah, there's a little rock star status. I think that some of that's just the nature of the game, and it's definitely things that we're trying to discourage. Di akhir acara, jemaah mendapat kesempatan melihat sisi pribadi sang pendeta pujaan mereka saat ia turun ke kolam pembaptis putrinya sendiri. Dari Durham, North Carolina, tim VOA. Gak cuma di stadion atau mungkin di kafe ya, itu tuh nggak masalah sebenarnya. Yang penting itu doanya penuh dengan ketulusan. Ketulusan, sama juga dong seperti kita, tulus untuk memberikan liputan berikutnya. Makanya tetaplah bersama Dunia Kita.